Kembali ke laut, saya langsung penasaran untuk memancing cumi. Menurut kapten, sekarang memang lagi musimnya. Jadi nggak susah buat mendapatkan cumi meski hari belum gelap. Habis makan tadi, kita balik ke laut. Mau nyari cumi nih di kedalaman 30 meter buat bekal makan nanti sore. Sepertinya apa yang kapten katakan bukan cuma bualan. Strike! Strike! Kalau saya rasakan dari tarikannya sepertinya ukurannya tidak terlalu besar nih. Kurang dari 1 menit, cumi pun muncul ke permukaan dan berhasil saya pindahkan ke atas kapal. Kalau dia yang size-nya kecil, dia cuman agak kayak berat aja gitu, kayak ada nyangkut sesuatu. Tapi kalau dia size-nya udah segini atau lebih besar, dia ada sentakan duk-duk-duk gitu. Anjing mania strike back, mantap! Ebi menjadi umpan yang mujarab untuk menarik perhatian cumi. Bentuknya yang menyerupai udang dengan kail yang sangat tajam. Strike! Lumayan nih kayaknya, lebih kuat dari yang tadi tarikannya. Spot yang saya datangi ini masih memiliki terumbu karang yang terjaga. Biasanya cumi bersembunyi di antara celah-celah karang untuk menghindari pemangsa. Ini dia nih yang kita cari nih cuminya. Strike! Lumayan saya. Wah, masih on strike lagi tuh, lagi rame di bawah cuminya. Berkedut-kedut, berkedut-kedut, dut. Tidak berselang lama, Yon pun berhasil menggoda cumi untuk melahap umpannya. Yon terlihat begitu menikmati setiap tarikannya. Mantap sekali ini. Mancing mania strike back. Lekar tetap mantap engku tak iya. Ini nih tinta hitamnya nih, yang biasa dia keluarin kalau dia merasa terancam buat senjata dia melarikan diri. Ini dia juga bisa kamuflase nih sesuai lingkungan di sekitarnya nih. Ini kulitnya ini ada pigmen warna. Tuh dia bisa nyesuaiin buat kamuflase buat dia nyerang mangsanya atau kalau merasa terancam. Mantap nih, tuh lihat tuh kulitnya bisa berubah-ubah. Uduh. Cumi-cumi karang sirip besar atau big fin reef squid menyenangi perairan yang hangat dan jernih. Ia bisa dikenali dengan siripnya yang lebar dan memanjang. Cumi karang sirip besar memiliki siklus hidup yang singkat, yaitu hanya sekitar 1 tahun. Itu sebabnya dia bisa tumbuh dengan cepat. Lauk untuk makan nanti sudah tersedia. Sekarang kita lanjutkan memancing ikan-ikan predatornya kembali. Mancing mania strike back, mantap! Hari semakin sore, arus laut pun melemah. Jika pakai metal jig, pasti akan sulit untuk mendapatkan hasil. Juli pun merubah haluan untuk bermain dasaran dengan menggunakan udang hidup. Sebaiknya ketika pergi memancing, kita menyiapkan cadangan teknik agar tetap bisa membawa hasil. Strike. Umpan udang langsung gacor nih strike mania. Juli pun langsung memutar reelnya karena tidak mau kecolongan dibegal lagi oleh predator lainnya. Seekor Malabar Travely naik ke perahu. Kemampuan manuver dan kekuatan bertarungnya menjadi salah satu target bagi para angler. Mancing mania strike back. Mantap. Wow, tidak perlu menunggu terlalu lama. Sambaran dari dasar langsung saya rasakan. Strike. Lagi strike. Luar biasa nih ikan di bawah lagi rame kayaknya nih. Kali ini ikan terus melawan dan tentu saja saya juga tak mau melewatkan kesempatan untuk menghadapi perlawanannya. Ini kayaknya ebek lagi nih.
Nah, ebek lagi. Wih, bukan. Oh iya, ebek gede. Wih. Makin gede size-nya, makin siang makin gede. Ini rambutnya juga makin panjang nih. Mantap. Tarikannya juga bisa disaksikan sendiri bagaimana kekuatannya. Pancing mania strike back. Mantap. Filamen atau semacam rambut yang berada di bagian sirip punggungnya ternyata akan semakin pendek atau menghilang ketika ia bertumbuh semakin besar. Jangan ribut. Reelnya lagi bunyi. Satu udang, satu ikan ini. Apa? Satu udang, satu ikan ini. Saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang hadir di depan mata. Suasana di atas kapal saya kembali riuh. Mantap. Luar biasa, double strike lagi. Long tolong ini ikannya. Long tolong. Bagaimana ini? Ikan mengamuk daru-garuan, sungguh daru-garuan. Tampaknya kali ini saya dan Yon harus berterima kasih kepada kapten kapal karena telah mengantar ke spot andalan. Daru-garuan ikannya. Sama kayaknya nih. Mantap. Mas Yon, santai, tos dulu, double strike. Iya. Ikannya kelaparan semua. Color. Seekor Diamond Trevally dan Malabar Trevally menjadi ikan yang berhasil kami naikkan. Mantap. Double strike, dua jenis yang berbeda, sama-sama keluarga Trevally. Mancing mania strike back. Mantap. Ikan satu ini dikenal memiliki banyak nama. Mulai dari ikan ebek, kue Afrika atau kue rombe, tapi yang populer adalah Diamond Trevally atau kue rambut. Meski tampilannya elegan, namun jangan tertipu dengan ikan yang satu ini. Sebagai keluarga Trevally, ia merupakan petarung tangguh yang memberi sensasi luar biasa saat strike. Matahari perlahan semakin tenggelam. Mau tak mau, saya dan teman-teman pemancing yang ikut harus menyudahi agenda strike ikan hari ini. Kedua kapal yang kami naiki langsung bergerak kembali ke daratan. Selesai memancing di laut, sepertinya Juli dan Yohanes masih penasaran. Nah, ini sekarang kita mau menuju ke spot. Kita keluar dari anakan sungai yang kecil menuju sungai yang besar. Di sini targetnya itu Baramundi. Kita mau dasaran sama casting nanti. Spot kali ini berada di Kabupaten Bangkalan, Madura. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota, hanya sekitar 20 menit saja. Ini saya mau nyobain dasaran. Seperti yang lain juga udah mulai dasaran. Mudah-mudahan ada sambarannya. Kali ini kami akan menggelar teknik mancing dasaran dengan umpan udang hidup. Untuk memasang udang pun ada caranya tersendiri. Hati-hati jangan sampai kena ini otaknya nih, otak udang. Nah, jadi dia nggak mati, tetap hidup di dalam air. Kita coba ya, mudah-mudahan ada yang nyamber. Umpan udang hidup terbukti top char nih Strike Big Mania. Strike. Strike apa nih kiriku? Jika saya rasakan dari tarikannya sudah bisa dipastikan bukan ini ikan target. Kerapu. Bukan kerapu nih. Apa ya? Ini apa sih bilangnya? Barongsai. Nah, itu ada suaranya tuh. Itu suaranya tuh, kedengaran nggak? Ini ikannya nih ya, bukan target kita Baramundi. Tapi lumayan lah, udah ada tarikannya nih. Daripada tim sebelah masih kosong. Pancing mania strike back, mantap.
Tidak berselang lama, umpan milik Yon pun ikut-ikutan disambar ikan. Strike! Hanya beberapa kali putaran reel, ikan mulai muncul ke permukaan. Berdua, kami mendapatkan kerapu barongsai, biasa masyarakat sini menyebutnya. Dapat ikan yang sama umpan belum ini. Nih, double strike. Kerapu barongsai nih. Kerapu barongsai atau oyster toadfish memiliki kemampuan mengeluarkan suara karena gelembung renangnya dikelilingi oleh otot-otot yang sangat cepat kinerjanya. Kontraksi otot inilah yang menimbulkan getaran dan menghasilkan suara yang khas. Yon benar-benar sedang gacor pada gelaran memancing di Madura kali ini, Strike Big Mania. Umpan udangnya kembali dihajar oleh predator muara. Strike! Tuh, passion strike. Kenapa, Mas? Baramundi kah? Oh, saudaranya ini. Ternyata seekor mangrove jack yang berhasil ditaklukkannya. Ikan yang satu ini sangat mengandalkan sensor gerakan dalam berburu mangsa. Gurat sisi badannya merupakan organ untuk mendeteksi getaran dan perubahan tekanan air. Mancing mania strike back. Mantap. Memancing ikan kakap putih memang tidak mudah karena umpan udang harus tetap hidup. Begitu umpan udang mati, maka ikan dari jenis lainlah yang akan melahapnya. Udangnya kita biarin jalan-jalan di dasar. Jadi ya diusahakan udangnya itu dalam kondisi hidup. Yang penting cara masangnya harus pas. Sama ini kan sekarang lagi airnya mulai gerak pasang. Nah, baramundi itu ikan yang biasanya aktif cari makan kalau lagi gerak pasang atau gerak surut. Jadi ini sekarang waktunya yang pas nih buat kita mancing baramundi. Mudah-mudahan ada samarannya ya. Cak Yon benar-benar man of the match. Strike! Posisi umpan yang dilempar oleh Yon sepertinya selalu tepat sasaran karena tak perlu menunggu lama baginya untuk adu tarik tenaga dengan ikan. Strike apa Mas kira-kira tuh Mas? Bukan baramundi kayaknya ya, karena nggak lompat. Tompel. Oh, tompel. Oh iya, tompel. Tompel. Wih, jenaha mantap. Jenaha muda memang sering ditemukan di perairan muara seperti ini. Muara menjadi habitat yang kaya akan nutrisi dan relatif lebih aman bagi ikan kakap dengan ciri totol hitam di badannya ini. Mancing mania strike back. Mantap. Sepertinya hari ini spot muara kurang kondusif. Semakin lama air sungai semakin coklat. Jadi sebaiknya kita akhiri saja memancing di muaranya. Sebelum saya serahkan hadiah kepada man of the match gelaran mancing di Madura kali ini, saya mau masakin makanan buat para angler. Kebetulan sudah ada cumi, hasil pancingan saya. Kita bakar-bakar cuminya di atas batu saja ya. Agar lebih merata matangnya, badan cumi harus disayat terlebih dahulu. Tambahkan air jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amisnya. Bumbu rempahnya kita iris-iris saja. Oke, semua bumbu sudah dipotong-potong. Sekarang waktunya kita nyampurin semua. Ini yang pertama ada kecap asin, garam, gula, sama jeruk nipis. Supaya tidak lengket, batunya perlu diolesi dengan minyak atau margarin terlebih dahulu ketika sudah panas. Sausnya juga sekalian kita masak agar meresap pada daging cumi. Nah, ini cumi sama bumbunya sudah di-grill di atas batu. Tapi ini cumi nggak boleh dimasak terlalu lama, karena dia dagingnya kalau terlalu lama kita panggang, bisa keras atau alot gitu.
Cumi bakar sudah matang dan siap untuk disantap bersama. Nah, malah debat. Sekarang waktunya kita makan dulu. Saya udah masakin cumi-cumi bakar batu. Mau nggak? Mau cobain nggak? Nah, mau makan di mana kita? Sini aja dah. Sini aja ya. Ya, Oke. Nah, kalau ada makanan, semua jadi tenang kan? Perut terisi, hati pun senang. Rasa cumi segar memang tidak ada lawan. Tekstur daging yang kenyal berpadu dengan sensasi rasa manis yang alami. Nah, Strike Back Mania, ini kita udah nyobain. Kalau bumbunya nggak perlu diragukan ya, Mas. Sudah pada tahu kan siapa yang berhak jadi penerima hadiah piala dari Mancing Mania Strike Back? Nah, ini Mas Yon, pemenangnya. Selamat untuk Yon yang berhasil mendapatkan piala bergengsi dari Mancing Mania Strike Back. Mancing Mania Strike Back. Tap mantap tak ye?